Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya ini. Pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar ya soal-soal P3K tahap 2. Ini bisa untuk semua formasi lengkap dengan pembahasannya ya. Dan part yang ke-23. Oke, langsung saja. Soal pertama, rekan kerja Anda menyampaikan candaan yang mengandung sara. Bagaimana sikap Anda? A. Tertawa untuk menjaga suasana. B. Menegur secara sopan dan mengingatkan dampaknya. C. Ikut menambahkan candaan serupa. D. Diam tapi merasa tidak nyaman. E. Membicarakannya ke rekan lain. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menegur secara sopan dan mengingatkan dampaknya. Pembahasannya yaitu teguran sopan menunjukkan keberanian moral dan kepedulian terhadap etika kerja. Soal nomor 3. Seorang anggota tim tidak pernah memberi masukan dalam diskusi. Apa pendapat Anda? A. Menganggap dia tidak peduli. B. Mengajak bicara secara pribadi untuk memahami alasannya. C. Mengabaikannya secara terus-menerus. D. Meminta atasan menegurnya. E. Mengeluarkannya dari grup diskusi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengajak bicara secara pribadi untuk memahami alasannya. Pembahasannya yaitu pendekatan personal membantu mengidentifikasi hambatan dan mendorong partisipasi aktif. Soal nomor 3. Anda bekerja dalam tim yang tidak terbiasa menerima kritik. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tidak memberi masukan sama sekali. B. Menyampaikan kritik dengan cara membangun dan empati. C. Menyampaikan kritik secara kasar. D. Menulis kritik di grup tanpa menyebut nama. E. Mengeluarkan sikap mereka keluar tim. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyampaikan kritik dengan cara membangun dan empati. Pembahasannya yaitu kritik membangun yang disampaikan dengan empati menunjukkan efektivitas komunikasi dalam tim. Soal nomor 4. Anda memiliki keyakinan pribadi yang berbeda dengan sebagian besar rekan kerja. Tindakan Anda adalah A. Menghindari semua interaksi. B. Menghargai perbedaan dan terbuka bekerja sama. C. Memaksakan pandangan Anda. D. Mengeluh karena merasa tidak diterima. E. Membentuk kelompok sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menghargai perbedaan dan tetap terbuka bekerja sama. Pembahasannya yaitu menghargai perbedaan keyakinan mendukung kerja tim yang inklusif dan harmonis. Soal nomor 5. Dalam diskusi, rekan Anda sering memotong pembicaraan orang lain. Tindakan Anda adalah A. Membiarkannya terus. B. Menegur dengan sopan di luar forum. C. Memotong balik agar setara. D. Menyindirnya di depan umum. E. Melapor ke atasan langsung. Jawaban paling tepat adalah B. Menegur dengan sopan di luar forum. Pembahasannya yaitu teguran pribadi secara sopan dapat membantu mengubah perilaku tanpa mempermalukan orang lain. Soal nomor 6. Anda sedang mengajar di kelas yang terkenal dengan beberapa peserta didik yang sulit diatur. Pada suatu hari, salah satu peserta didik melakukan tindakan yang sangat tidak sopan dan mengganggu jalannya pelajaran. Sedangkan Anda diburu waktu untuk menyelesaikan materi hari ini. Sebagai seorang guru yang dituntut untuk merespons skala prioritas, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memaklumi tindakan peserta didik tersebut dan melanjutkan pelajaran karena tidak ingin merusak suasana kelas lebih lanjut.
B. Mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan kemudian berbicara dengan peserta didik tersebut. C. Secara pribadi setelah kelas selesai untuk mendiskusikan perilakunya, melaporkan tindakan peserta didik tersebut kepada kepala sekolah dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk menanganinya. D. Menegur peserta didik tersebut dengan keras di depan seluruh kelas agar peserta didik lain mengetahui konsekuensi dari tindakan tidak sopan. E. Menghentikan pelajaran dan meminta peserta didik tersebut untuk keluar dari kelas sejenak, lalu melanjutkan pelajaran dengan peserta didik yang lain. Setelah kelas selesai untuk mendiskusikan perilakunya. Jawaban yang paling tepat adalah E. Menghentikan pelajaran dan meminta peserta didik tersebut untuk keluar dari kelas sejenak, lalu melanjutkan pelajaran dengan peserta didik yang lain. Setelah kelas selesai untuk mendiskusikan perilaku. Pembahasannya yaitu pilihan E menunjukkan penanganan yang tegas namun tetap menjaga suasana belajar. Guru tetap menjaga ketertiban kelas tanpa mempermalukan peserta didik secara langsung di depan umum, dan masalah diselesaikan setelah pelajaran selesai. Soal nomor 7. Anda adalah seorang guru matematika yang sedang mempersiapkan materi tentang persamaan dan ketidaksamaan kuadrat. Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah agar siswa mampu memahami konsep dasar persamaan kuadrat, cara penyelesaiannya, serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Anda menyadari bahwa agar siswa benar-benar memahami materi, perlu ada pengorganisasian materi yang efektif dari konsep dasar hingga penerapan yang lebih kompleks. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyampaikan definisi persamaan dan ketidaksamaan kuadrat secara langsung di awal pembelajaran. Kemudian memberikan berbagai jenis soal latihan dengan tingkat kesulitan bertahap. B. Menyusun materi dimulai dari konsep dasar persamaan kuadrat, diikuti oleh contoh penerapan sederhana, kemudian diakhiri dengan soal-soal latihan yang lebih kompleks untuk memperdalam pemahaman. C. Langsung memberikan contoh soal persamaan kuadrat yang menantang di awal pelajaran untuk menarik perhatian siswa. Kemudian menjelaskan konsep dasar persamaan kuadrat setelahnya. D. Memberikan materi secara bertahap dimulai dari pengenalan persamaan kuadrat dan hubungannya dengan persamaan linear. Kemudian melanjutkan dengan ketidaksamaan kuadrat serta memberi contoh penerapan setiap bagian sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. E. Mengajak siswa membaca dan mempelajari secara mandiri konsep dasar persamaan dan ketidaksamaan kuadrat sebagai tugas di luar kelas, sehingga di kelas lebih fokus pada latihan soal dan penerapannya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyusun materi dimulai dari konsep dasar persamaan kuadrat, diikuti oleh contoh penerapan sederhana, kemudian diakhiri dengan soal-soal latihan yang lebih kompleks untuk memperdalam pemahaman. Pembahasannya yaitu pilihan B mencerminkan strategi pelajaran yang sistematis dari dasar ke kompleks. Ini mencerminkan prinsip pedagogis yang kuat dalam memahami konsep secara menyeluruh dan bertahap. Soal nomor 8. Saat mengajar di kelas, Anda mendapati beberapa siswa tampak ragu untuk bertanya atau berpendapat. Bahkan ketika Anda sudah memberikan kesempatan, mereka tampak cemas dan lebih memilih diam. Apa yang akan Anda lakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi siswa dalam proses pembelajaran? A. Meminta siswa yang cemas untuk mencoba bertanya atau menjawab di depan kelas agar mereka terbiasa dan bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka. B. Menyediakan sesi diskusi kelompok kecil di mana siswa dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat mereka lebih bebas, tanpa takut dinilai oleh banyak orang. C. Memberikan penghargaan kepada siswa yang berani bertanya atau berpendapat di kelas dengan harapan ini akan memotivasi siswa lain untuk melakukan hal yang sama.
D. Menyampaikan kepada siswa bahwa tidak ada jawaban yang salah dan memberikan dukungan secara verbal kepada setiap kontribusi yang mereka berikan, sehingga mereka merasa diterima apapun jawaban mereka. E. Menetapkan aturan kelas yang ketat agar siswa disiplin dan fokus saat belajar, agar suasana belajar lebih terstruktur dan siswa merasa aman dalam mengikuti aturan yang jelas. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menyampaikan kepada siswa bahwa tidak ada jawaban yang salah dan memberikan dukungan secara verbal kepada setiap kontribusi yang mereka berikan, sehingga mereka merasa diterima apapun jawaban mereka. Pembahasannya yaitu pilihan D. Membangun lingkungan yang suportif, mengurangi kecemasan siswa dalam berpartisipasi aktif, memberikan apresiasi dan membangun penerimaan terhadap semua jawaban akan menumbuhkan rasa aman psikologis. Soal nomor 9. Anda adalah seorang guru yang sedang merancang pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu di akhir semester. Materi yang harus disampaikan cukup kompleks, sehingga Anda perlu menyusun pembelajaran secara terstruktur dan berurutan. Langkah yang sebaiknya Anda lakukan: A. Menyampaikan seluruh materi secara garis besar di awal semester agar siswa mendapatkan gambaran besar. Kemudian menguraikan secara rinci setiap bagian di setiap pertemuan. B. Menyusun materi dari konsep paling dasar hingga yang paling kompleks secara bertahap. Memastikan siswa memahami satu konsep sebelum melanjutkan ke konsep berikutnya. C. Memberikan materi yang paling penting lebih dahulu dan meninggalkan materi yang kurang penting untuk akhir semester jika waktu tersisa. D. Menyampaikan materi sesuai urutan buku teks sehingga siswa dapat mengikuti alur sesuai standar kurikulum yang ada. A. Menggabungkan materi dengan proyek atau tugas kelompok di awal untuk memberikan konteks. Kemudian mengajarkan teori-teori terkait saat siswa sudah mulai terlibat dalam tugas tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyusun materi dari konsep paling dasar hingga yang paling kompleks secara bertahap. Memastikan siswa memahami satu konsep sebelum melanjutkan ke konsep berikutnya. Pembahasannya yaitu menyusun pembelajaran dari yang paling dasar hingga kompleks secara bertahap memungkinkan siswa membangun pemahaman yang kuat secara bertingkat. Sejalan dengan prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran. Soal nomor 10. Anda adalah seorang guru di sekolah X. Salah satu siswa di kelas sering menyela Anda saat menjelaskan materi dan menunjukkan sikap kurang sopan. Setelah beberapa kali diperingatkan, siswa tersebut masih belum menunjukkan perubahan perilaku. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hukuman yang lebih keras untuk menunjukkan bahwa perilaku seperti itu tidak bisa ditoleransi. B. Meminta siswa tersebut untuk keluar kelas sementara agar dia bisa merenungkan kesalahannya sebelum kembali ke kelas. C. Mengajak siswa tersebut berbicara empat mata untuk mencari tahu alasan di balik perilakunya dan mencari solusi bersama. D. Mengabaikan perilaku tersebut dan melanjutkan pengajaran berharap siswa tersebut akan berhenti dengan sendirinya. E. Mengalihkan perhatian siswa dengan memberikan tanggung jawab tertentu di kelas yang dapat membantu menyalurkan energinya dengan cara yang positif. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengajak siswa tersebut bicara empat mata untuk mencari tahu alasan di balik perilakunya dan mencari solusi bersama. Pembahasannya yaitu pendekatan yang paling bijak dalam menghadapi siswa yang menunjukkan perilaku kurang sopan adalah pendekatan yang bersifat personal dan solutif. Dengan mengajak siswa berbicara empat mata, guru dapat memahami latar belakang atau alasan di balik perilaku tersebut dan mencari solusi bersama. Pendekatan ini menunjukkan kepedulian, penghargaan siswa sebagai individu, serta membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Pendekatan ini juga mendorong perubahan perilaku jangka panjang. Nah, itu tadi beberapa soal P3K yang sering muncul di seleksi P3K sebelumnya. Saya doakan semoga kalian lulus dan sukses dalam seleksi P3K tahun ini. Untuk soal-soal lainnya dapat dilihat di channel saya ini.
Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.